Mama, ayah, tatapan Senja amat berbinar ketika melihat siapa yang berada di ruang tamu dalam. Ternyata yang ingin menemui Senja adalah orang tuanya. Senja langsung menghampiri sang mama dan memeluknya. Afrin ikut menyalami kedua mertuanya. Pengurus dalam tidak akan mengenali kedua mertuanya, karena terakhir kali ke pesantren ketika takjiah saat sang kiai atau ayah dari Afrin meninggal dunia, 3 tahun yang lalu. Loh, mama dan ayah kok tidak mengabari kalau mau ke sini? Tanya Afrin sembari duduk dan meminta tolong pada pengurus dalam agar membuatkan minuman. Ibunda Afrin sendiri sudah meninggal dari sebelum ia menikah dengan kakaknya Senja. Bukan ayah dan mama Senja tidak mau menjenguk mereka, akan tetapi jarak dari Jawa Barat ke Kudus lumayan jauh. Sekitar 9 hingga 10 jam perjalanan menggunakan mobil. Afrin dan kakaknya Senja sudah menikah sejak 5 tahun yang lalu, akan tetapi mereka belum dikaruniai keturunan. Afrin pernah hamil, akan tetapi keguguran dan belum hamil kembali hingga saat ini. Surprise Nduk, jawab Mama Senja lembut sembari tersenyum kepada menantu perempuannya, suamimu Mananduk. Tanya Mama kembali. Di majelis mah, sedang menyimak setoran nazaman kitab para santri. Oh iya, maaf Yanduk Mama dan Ayah datang tiba-tiba saja, ucap Mama kemudian. Enggeh, ndak apa mah, Afrin senang Mama dan Ayah berkunjung lagi ke sini. Afrin tersenyum dengan senang, sosok ibu mertua yang beberapa bulan ini ia rindukan kini ada di hadapannya, akan tetapi ia belum bisa bermanjaan. Afrin membiarkan Senja yang memeluk mamanya, saat ini Senja lebih membutuhkan pelukan mamanya. Neng, ya Allah, kenapa nggak pulang ke rumah? Mama dan Ayah khawatir, dipikir ada di mana, ternyata setelah Aangmu menelpon semalam, kamu ada di sini. Maka dari itu pagi-pagi sekali kami langsung berangkat ke sini. Ujar Mama Senja beruntun pada akhirnya, setelah menyapa Afrin. Maaf mah, jika Neng pulang ke rumah, pasti bayangan Mas Kei selalu ada di sana. Senja belum siap mah, maka dari itu, Senja memilih pergi ke tempat di mana Mas Kei tidak pernah datang, balas Senja. Ya sudah, jika pemikiran Neng begitu. Yang penting kamu baik-baik saja. Ayah menimpali. Iya ayah, alhamdulillah Neng jauh lebih baik dari seminggu yang lalu. Kasihan suamimu Neng, dia mencari kamu ke sana kemari. Mama mengelus kepala Senja lembut, tatapan menerawang ke depan. Membayangkan wajah putus asa Kei ketika mencari Senja. Sedangkan Senja pun merasa sedih. Inginnya tidak meninggalkan Jakarta apalagi Kei, akan tetapi Kei mau menikah dengan Raila kala itu. Senja tidak siap melihat suaminya membawa istri baru ke rumah. Secara kebetulan sekali sang kakak menelponnya sedang ada di Jakarta. Maka dari itu Senja memilih pergi untuk menenangkan diri ke pesantren kakaknya. Rencananya Senja akan kembali di saat dirinya siap memiliki madu. Perempuan manapun tidak akan mudah menerima suaminya membawa istri lain, baik dalam keadaan sadar atau tidak. Maafkan Neng, Mah, bisa apa Senja waktu itu, Mas Kei memutuskan menikah dengan Raila. Senja tidak bisa mencegahnya, andai Mas Kei melakukan itu dengan kesadaran penuh. Senja akan mempertahankan rumah tangga Senja, bagaimanapun caranya. Akan tetapi Senja bisa apa? Selain merelakan Mas Kei menikahi Raila, walaupun Senja yakin Mas Kei akan kembali pada waktunya. Mas Kei tidak akan berpaling dari cinta sejatinya, karena Allah. Senja bicara sembari menangis. Ia tidak setegar itu jika sudah berada di dalam pelukan sang mama. Nak Kei tidak jadi menikahi Raila. Nak Kei hanya berusaha mengingat kamu dengan sebuah pernikahan. Nak Kei berhasil mengingatmu walaupun samar. Akan tetapi saat dia pulang dan mencarimu, ternyata kamu sudah pergi dari Jakarta. Ayah ikut bicara. Senja diam sejenak. Ia tidak menyangka kejadiannya akan seperti ini. Mas Kei mah, Mas Kei, Senja ingin bertemu dengan Mas Kei, ucap Senja kemudian dengan tangisan semakin deras. Mama tak berhenti mengelus punggung Senja yang menangis di dalam pelukannya. Ayah Senja menghela napasnya pelan. Nak Kei, sudah berangkat ke Singapura, siang ini, ucap ayah Senja. Tidak iya, Mas, mengapa kamu malah pergi menjauh, ini salahku yang kurang memupuk rasa sabar. Ya Rab ampuni hamba, telah jauh dari ilmu ikhlas yang sesungguhnya. Hamba telendor. Mas Kei, kali ini Senja tak mampu lagi menahan gejolak rasa sakit dan sedih secara bersamaan. Senja menangis dengan meraung-raung di pelukan sang mama. Rasanya lelah, Senja ingin sedikit melepas sesak yang ia tahan selama beberapa bulan terakhir. Afrin yang melihat Senja begitu rapuh, ia prihatin. Afrin segera mendekati mama dan juga Senja. Ikut menepuk pelan punggung Senja bertujuan ikut menenangkan Senja. Istighfar Neng, ucap ayah dengan suara berat menahan air mata.
Mama dan Afrin sama-sama bercucuran air mata. Mereka bisa merasakan apa yang sedang Senja rasa, pasti berat dipermainkan takdir. Akan tetapi mereka sebagai manusia bisa apa? Selain berserah diri terhadap Yang Maha Kuasa. Memohon ampunan. Astagfirullah, Senja tersentak seketika tatkala mendengar suara berat sang ayah yang memintanya untuk beristighfar. Ucapan salam dari arah luar mengalihkan perhatian mereka. Kalan, baru saja masuk ke dalam ruangan tersebut. Semuanya serempak menjawab salam. Sang istri segera menghampiri Kalan, mengecup taksim punggung tangan sang suami. Ayah, Mama Masya Allah. Kapan tiba dan kenapa tidak mengabari Aa? Tanya Kalan nampak bahagia. Laki-laki berusia 30 tahun dengan tinggi 184 cm, berkualit sawo matang akan tetapi terlihat tampan dengan balutan koko kekinian dipadukan celana chino agak longgar itu, menyalami orang tuanya. Ayah Senja menjelaskan kedatangan mereka, bahwa selain bertamu dan mengunjungi dirinya, mereka ingin melihat keadaan Senja. Kalan mengangguk paham, dahi Kalan mengernyit ringan, saat melihat Senja sedang menangis namun, tidak sekeras tadi. Loh Neng, kok nangis? Tanya Kalan. Ayah menghela napas berat. Nak Kei pergi ke Singapura siang ini, jawabnya. Nampan yang berisikan cangkir lengkap dengan teh hangat, tiba di ruang tamu dibawa oleh pengurus dalam. Afrin mempersilakan mereka untuk minum terlebih dahulu. Setelah minum, ayah dan mama menceritakan penyebab Senja menangis. Kalan kini mengerti. Tetap tabah dek, jodoh tidak akan kemana, pasti kembali pada pemiliknya, asalkan Allah yang menginginkan itu. Tambah lagi zikir dan doanya. Insya Allah kun fayakun semua akan kembali sesuai keinginan. Insya Allah amin, jawab Senja, kini sudah berhenti menangis. Sore hari, Kei sudah berada di dalam pesawat yang baru saja take off. Kei melihat ke arah luar jendela pesawat, nampak pemandangan area bandara yang kini mulai menghilang karena pesawat semakin tinggi dalam mengudara. Selamat berpisah tulang rusukku. Perpisahan ini hanya untuk sementara. Percayalah, kita akan kembali bertemu dan merajut asa yang tertunda, dengan bahagia. Menangislah malam ini, hingga tidak ada air mata yang tersisa. Kumohon, bangunlah esok hari dengan senyuman dan harapan, bahwa kita akan baik-baik saja. Perkiraan Kei Senja sudah tahu jika dirinya pergi ke Singapura. Di belahan Indonesia lainnya, Senja sedang duduk termenung di depan jendela kamarnya. Mulutnya tak henti beristighfar dan zikir. Akan tetapi hatinya terus melambungkan nama Kei. Kontrol pesawat yang membentuk jejak memanjang nampak putih tegas, kontras dengan mega biru sore itu. Membuat hati Senja makin terasa nyeri. Ia membayangkan bahwa pesawat yang Kei tumpangi baru saja lewat dan meninggalkan kontrol yang nampak indah. Selamat berpisah, imamku. Aku tahu ini hanya perpisahan sementara. Karena ku yakin kamu akan kembali padaku. Kini Senja kembali menangis pelan. Asteris. Beberapa hari berikutnya, malam ini di sebuah resort pesisir Pangandaran. Tepatnya di sebuah kamar resort yang bernuansa romantis pengantin baru, dengan bunga-bunga bertaburan dan juga lilin beraroma terapi yang mendominasi. Sabrina malu-malu. Sabrina merasa iba, sudah hampir 3 mingguan tiba-tiba, karena berbagai gangguan. Sejak Kei berangkat ke Singapura, Arka pun meminta cuti dan Papi mengabulkan permintaan cutinya Arka. Ia mengajak Sabrina ke kampung halaman. Jauh dari prediksi, rumah orang tuanya sedang direnovasi, hingga 3 malam Arka terpaksa tidur dengan sang ayah di luar kamar dan ibunya serta Sabrina tidur di kamar Arka. Tadi sore Arka mengelabui orang tuanya, ia beralasan ingin mengajak Sabrina berjalan-jalan. Tapi, ia menelepon orang tuanya tidak bisa pulang karena kesorean dan terpaksa cari penginapan. Autor POV, dasar Arka suka gak jelas. Coba yang bawa bulan madu ke bulan, pasti gak ada yang ganggu. Kan katanya isinya batu. Hala autor gak jelas juga. Arka tersenyum bahagia. Sabrina menuntunnya membaca doa senggama agar tidak salah ucap jadi doa makan. Tidurlah Bie, terima kasih, ucap Arka. Sabrina mengangguk saat Arka membawanya masuk ke dalam perlindungan. Tidak berapa lama mereka terlelap. Hari-hari berikutnya, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Raila sudah 2 bulan mendekam di penjara, dari 4 bulan masa tahanan. Ia tetap mendapatkan hukuman dengan pasal penganiayaan. Papi Kei hanya mampu membantu meringankan hukuman, bukan kebebasan Raila. Zio begitu setia menunggu Raila terbebas dari masa hukuman. Ia tidak peduli dengan ayahnya yang menyuruh Zio menceraikan Raila. Suatu hari di rumah orang tua Zio, ceraikan perempuan itu, pinta sang papa. Tidak Pak, Zio telah memilih Raila sebagai istri Zio. Maka dari itu,
Zio harus berani mempertanggungjawabkannya. Apapun yang terjadi dengan Raila, aku akan mempertahankan rumah tangga ini. Kecuali kematian yang memisahkan kita. Barulah Zio tidak bisa berbuat apapun, ucap Zio tegas. Tapi lihatlah, perempuan itu sudah menyulitkanmu, bahkan di awal pernikahan, ucap ayahnya kembali. Tidak Pak, Zio tidak merasa kesulitan apapun. Justru ini salah satu jalan untuk Raila hijrah, dia sedang merenungkan segala kesalahannya di masa lalu. Aku harus membantunya Pak, agar dia bangkit. Lalu jika aku meninggalkannya, apa bedanya aku dengan dia, bukankah akan sama-sama terlihat jahat? Sudahlah Pak, ini pilihan anak kita, biarkan dia memilih jalannya dengan keyakinannya. Mami Kiana atau ibu sambung Zio ikut bicara. Ia sayang terhadap Zio maka dari itu sebagai seorang ibu, melihat anaknya tersakiti ia pun merasa sakit. Untuk sesaat keadaan hening, Kiana yang berada di ruang tersebut hanya menatap ketiga orang itu dengan bingung, akhirnya ia ikut bicara. Biarkan Bang Zio memilih jalan hidupnya Pak, terkadang ketidaksempurnaan itu akan membawa dampak positif pada akhirnya. Asalkan mereka mau memulai semuanya dengan niatan baik. Kiana menatap papa tirinya dengan kesungguhan. Baiklah, kali ini papa akan memberikan kesempatan kepada kalian, jika satu kali lagi Raila membuat celah di dalam rumah tangga kalian, maka berjanjilah kamu Zio, bahwa kamu akan meninggalkannya. Zio terperangah tidak percaya, secepat itukah ayahnya berubah pikiran namun, melihat dari kesungguhan ucapan dan tatapannya, Zio yakin ayahnya sungguh merestui hubungannya dengan Raila. Terima kasih Pak, kami akan mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Aku akan membimbing Raila menjadi manusia lebih baik, ujar Zio. Kiana dan juga maminya tersenyum. Selamat sayang. Semoga rumah tangga kalian ke depannya menjadi rumah tangga sakinah mawadah warohmah, ucap maminya, lalu ia memeluk Zio dan Zio meneteskan air mata haru. Kiana pun ikut memeluk Zio. Papa Zio hanya memperhatikan mereka dengan tersenyum. Setelahnya Zio segera menuju ke tempat Raila ditahan, ia menyampaikan berita baik ini dan disambut antusias oleh Raila, ia berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Di Singapura sana, Kay sudah siap menjalani terapi hipnoterapi. 3 bulan Kay meminta waktu untuk menyiapkan diri. Metode ini cukup berisiko merusak sel otak. Kay mencoba yakin dengan pengobatan ini, karena ini dianggap alternatif tercepat memulihkan ingatannya. Setelah 2-3 bulan ini Kay mencoba meyakinkan diri dengan memperbanyak salat dan berzikir, bermunajat memohon pertolongan kepada Allah serta puasa. Maka hari ini, Kay siap untuk menjalani hipnoterapi. Sudah siap? Tanya seorang wanita yang lebih tua dari Kay, ia adalah sepupunya Kay, yang bekerja di bidang tersebut. Insya Allah, siap, ucap Kay tanpa keraguan. Aku khawatir, kamu tidak bisa menahannya, saat semua mampir di ingatanmu, termasuk kesakitan seperti kecelakaan dan penganiayaan. Akan tetapi, jika kamu bisa menahan itu, maka kebahagiaan yang kamu lewati sebelumnya akan menjadi pengobat. Ujar sang ahli terapi. Aku siap dengan resiko terburuk sekalipun. Ini usaha terakhirku untuk mengingat istriku kembali. Aku capek dengan semua ini Seira. Kumohon tolong aku, dari berbagai doaku dan hasil dari salatku. Allah menunjukkan, bahwa ikhtiarku berakhir di kamu. Bantu aku untuk kembali meraih rumah tanggaku. Aku ingin hidup bahagia bersama istriku. Mohon Kay. Baiklah, aku akan berusaha membantu. Kita berdoa, ucap Seira. Kay pun mengangguk, kini mereka berdoa memohon kemudahan dan kelancaran. Kay sudah duduk dengan rileks bersandar pada sofa dengan nyaman setengah rebahan. Seira duduk di hadapannya memegang sebuah alat seperti bandul. Setelah berucap basmalah, Seira mulai menjalankan hipnoterapi pada Kay. Bandul bergoyang pelan dan intens ke kiri dan ke kanan, membuat Kay lama-kelamaan memejakan mata. Seira menahan napasnya demi melihat reaksi Kay. Kay mulai tersenyum, itu yang Seira lihat, kemudian Kay mulai menegang. Kepalanya menggeleng pelan ke kanan dan ke kiri. Matanya terpejam lebih erat, Seira mengepalkan sebuah bola khusus, Kay nampak mencengkram bola tersebut. Semakin lama, Kay semakin gelisah. Di dalam halusinasinya kecelakaan itu muncul, saat ini part di mana Kay sedang mengalami kecelakaan, lalu ke rumah sakit dan ia sempat tak sadarkan diri setelahnya, waktu berjalan Kay sudah tiba di rumah Senja. Titik balik dimulai, Kay mengajak Senja menikah dan kehidupan seterusnya, hingga pengeroyokan terjadi dari Kay yang senyum-senyum dan kini kembali menegang. Bahkan tubuhnya nampak bergetar hebat. Keringat mulai membasahi seluruh tubuhnya. Pamannya yang juga menyaksikan itu, ia berusaha menghentikan. Namun, Seira melarangnya, itu permintaan Kay.
Apapun yang akan terjadi, Kei melarang mereka menghentikan hipnoterapi itu sebelum selesai. Setelah hampir 2 jam keadaan Kei normal kembali, tubuhnya sudah tidak bergetar, sisa-sisa keringat nampak di kening dan juga kemejanya yang Kei kenakan sedikit basah. Dengkuran halus yang Seira dengar pertanda hipnoterapi telah selesai. Pamannya Kei tersenyum masih dengan wajah cemas. Seira membiarkan Kei menenangkan diri 30 menit lamanya, kemudian dengan caranya ia membangunkan Kei. Cara membangunkan pun tidak bisa sembarangan, ia mempergunakan metode dirinya. Kei membuka matanya perlahan, setelah terbuka sempurna, ia menatap langit-langit ruangan tersebut. Kei, listen to me, ucap Sierra. Yes, balas Kei dengan suara parau. Look at me, slowly. Permintaan Sierra, Kei pun menoleh dengan perlahan. You know me, tanya Sierra. Kei tersenyum hambar. You Sierra en Unchlemark, jawab Kei. Tentu saja membuat Sierra berbinar dan tersenyum lega sembari tertawa lebar. Oh my god, aku rasa kamu sudah sembuh Kei, ucap Sierra dengan nada bicara ala bule. My be, ucap Kei datar. Kei mencoba mengingat semuanya, semua yang ia ingat-ingat melintasi pikirannya. Alhamdulillah, ucapnya, sayang, aku mengingat dengan jelas, semuanya. Jangan bosan menungguku kembali, ucap Kei kemudian. Di Jakarta, Senja yang menghabiskan waktu selama 2 bulan berada di pesantren kakaknya dan 1 bulan pulang ke kampung halaman. Kini Senja kembali ke Jakarta untuk melanjutkan skripsi dan setelah selesai tentu saja sidang skripsi dan wisuda. Sayang, akhirnya kamu kembali, ucap Mami. Senja dan Mami saling berpelukan. Mam, Senja rindu. Maafkan Senja, Mam telah meninggalkan kalian. Senja istri yang tidak baik, Senja pantas dikatakan istri Nusius. Tidak sayang, konteksnya tidak seperti itu. Kamu tidak sepenuhnya bersalah, sudahlah semua sudah terjadi. Kini kita tinggal menunggu Kei kembali. Doakan agar suamimu cepat pulang dan tentunya mengingat kamu kembali seutuhnya, ucap Mami. Sebelumnya Senja pernah menelepon Mami, menanyakan tentang keindahan betul. Mami menerangkan bahwa Kei pergi ke Singapura untuk mencari solusi mengobati dirinya. Insya Allah Mam, terima kasih, ucapannya dengan lembut. Kak Senja, Sabrina yang baru masuk dari arah luar terkejut melihat Senja sudah ada di ruang keluarga rumah tersebut. Sabrina, Masya Allah, ucap Senja. Sabrina baru saja pulang kuliah. Hari ini ia tidak mampir ke kantor Arka, karena Arka sedang mendampingi papi meeting. Akhirnya mereka pun mengobrol di ruang keluarga. Setelah hampir 1 jam mengobrol ngalor ngidul, Senja pamit untuk istirahat. Kamar Kei yang terakhir Kei tempati tujuan Senja, ia tidak masuk ke dalam kamarnya. Ketika pintu terbuka, wangi maskulin suaminya itu masih ada, walaupun samar. Senja langsung menuju lemari, ia tersenyum ketika melihat kemeja Kei yang sepertinya belum dicuci tergantung di sana. Ai, cepat kembali, aku merindukanmu, bisik Senja sembari memeluk kemeja Kei dan menghirup wanginya, lalu ia merebahkan tubuhnya dengan memeluk kemeja Kei. Senja terbuai dengan wangi kemeja Kei, ia merasa Kei sedang memeluknya dan akhirnya ia pun tertidur. 5 bulan kemudian, hari ini adalah hari yang penting untuk Senja. Saat ini adalah wisuda dirinya setelah sidang skripsi sebelumnya. Senja nampak cantik dengan balutan kebaya rancangannya, ayah dan mama Senja, Mami juga papi menjadi pendamping. Setelah acara wisuda berlangsung dan berakhir mereka melakukan sesi foto. Akan tetapi Senja merasa heran, keempat pasangan yang selalu membuatnya pening akan tetapi menghibur, tidak hadir. Lalu kemana mereka? Entahlah. Senja tidak mau ambil pusing, mungkin mereka sedang sibuk. Sayang, selamat ya, akhirnya kamu lulus, ucap Mama. Terima kasih Mama, putri Mami sudah jadi sarjana. Lanjut S2 dong, tanya Mami. Lanjut menunggu Mas Kei kembali saja Mam, ujar Senja dengan malu-malu. Mereka pun tertawa. Setelah sesi foto selesai, mereka mengajak Senja keluar dari dalam gedung. Hiruk-pikuk di kampus itu masih berlangsung dengan beberapa orang yang sedang berfoto pula di halaman kampus. Beberapa orang menghampiri Senja dan mengajaknya berfoto. Kalau begitu, kami tunggu di mobil ya sayang, ucap Mami dan juga Mama. Orang tua laki-laki memang sudah melesat lebih dahulu masuk ke dalam mobil, katanya panas di luar. Ya Mami, silakan. Senja ambil foto sebentar bersama teman-teman ya, untuk kenang-kenangan, ucapnya dengan nyengir. Mami dan Mama tersenyum senang. Mereka pergi ke mobil dan Senja menghampiri teman-temannya untuk foto bersama di taman.